Di seluruh dunia ada tempat-tempat yang banyak orang kira hanya ada di halaman-halaman Alkitab. Hanya kisah, hanya legenda. Tapi sebenarnya banyak dari tempat-tempat ini benar-benar ada, masih berdiri sampai sekarang. Dan yang mengejutkan, ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa semua itu benar. Sekarang di video ini saya akan membawa kamu ke tempat-tempat yang tidak hanya disebutkan di Alkitab, tapi juga ada reruntuhan, gunung, danau, dan prasasti yang membuktikan bahwa kisah-kisah itu benar-benar terjadi. Mulai dari kota-kota yang runtuh hingga ke tempat-tempat di mana Yesus menyembuhkan, berjalan, dan mengajar. Semua itu akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita. Ini sangat membantu kami, para pembuat konten. Terima kasih banyak, dan sekarang mari kita mulai. Caesarea Maritima. Caesarea terletak di pesisir Laut Mediterania, sekitar 30 mil di utara Tel Aviv di Israel. Kota ini didirikan oleh Herodes Agung dan hingga sekarang tetap menjadi taman arkeologi yang sangat luas dan menakjubkan. Sebuah pemandangan yang seolah-olah mengundang kita untuk kembali ke ribuan tahun sejarah. Namun lebih dari reruntuhan yang indah dan batu-batu besar, ada sesuatu di tempat ini yang secara harfiah memperkuat hubungan antara Alkitab dan sejarah nyata. Selama bertahun-tahun, ada orang-orang yang mengatakan bahwa mungkin Pontius Pilatus, gubernur Romawi yang memerintahkan penyaliban Yesus, hanyalah tokoh fiksi. Katanya tidak ada cukup bukti di luar Alkitab yang membuktikan keberadaannya. Sampai pada tahun 1961, saat para arkeolog melakukan penggalian, mereka menemukan sebuah balok batu kapur, sebuah potongan batu tua yang berisi sebuah prasasti dalam bahasa Latin. Dan pada ukiran itu, nama tersebut tertulis dengan jelas, Pontius Pilatus, yang memperkenalkan dirinya sebagai prefek Yudea. Dia bukanlah legenda, dia bukan tokoh khayalan. Batu ini menjadi bukti konkret bahwa pria yang memutuskan nasib Yesus benar-benar hidup dan memerintah di tempat yang disebutkan dalam Alkitab. Dan di sini saja, sejarah sudah sangat hidup. Namun Caesarea menjadi semakin menarik ketika ada penemuan lain pada tahun 1922. Para arkeolog percaya bahwa mereka mungkin telah menemukan bagian-bagian persis di mana Rasul Paulus dipenjara sebelum dia dikirim ke Roma untuk menghadapi persidangannya. Di dalam Alkitab hanya beberapa kata yang menggambarkan momen ini. Kamu telah naik banding kepada Kaisar. Kepada Kaisar kamu akan pergi. Disinilah semuanya dimulai. Sebuah keputusan yang membawa Paulus ke tengah-tengah jantung kekaisaran Romawi. Di kota ini juga untuk pertama kalinya seorang non-Yahudi dibaptis, yaitu Cornelius, seorang perwira Romawi. Pada saat itu, banyak orang percaya bahwa pesan Yesus hanya untuk orang Yahudi saja. Namun ketika Rasul Petrus mengunjungi rumah Cornelius, semuanya berubah. Di sana dia menyadari pesan sejati dari Tuhan. Setiap orang itu penting, apapun ras, budaya, atau asal-usulnya. Dan di tempat inilah pintu pertama kali dibuka bagi orang-orang non-Yahudi, yaitu bangsa-bangsa lain untuk menerima Yesus. Namun Caesarea Maritima bukan hanya menjadi saksi mukjizat dan perubahan hati, tetapi juga menjadi saksi sebuah mimpi buruk yang menakutkan dalam sejarah. Disinilah Raja Herodes Agrippa meninggal, raja yang sama yang membunuh Rasul Yakobus. Di sebuah teater besar yang masih berdiri hingga sekarang, diadakan permainan dan perayaan untuk menghormati kaisar. Namun di tengah pujian dan sorak-sorai orang banyak, Herodes menerima penyembahan seolah-olah dia adalah seorang dewa. Dan menurut Alkitab, Tuhan tidak membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Dalam sekejap, kitab suci berkata, Immediately, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. Isang malagim at hindi malilimutang pangyayari, at nangyari mismo sa lugar na ito. Terowongan Hiskia, lorong yang menyelamatkan kerajaan. Di sebelah selatan Yerusalem saat ini ada sebuah tempat yang tampak seperti saluran air yang tenang. Namun di dalamnya tersembunyi salah satu karya paling menakjubkan dari zaman kuno. Inilah terowongan Hiskia, sebuah terowongan yang dipahat dari batu dan hingga kini masih mengalirkan air meskipun sudah lebih dari 2000 tahun berlalu. Semuanya dimulai pada tahun 701 sebelum Masehi ketika Raja Hiskia memerintah di Yerusalem. Saat itu kekaisaran Asyur semakin mendekat, kekuatan paling menakutkan dan paling kejam di seluruh dunia pada masa itu. Saat pasukan mereka semakin mendekat, Hiskia tahu bahwa hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum kota itu diserang. Jika mereka kehabisan air, mereka akan dengan cepat dikalahkan. Jadi dia membuat keputusan yang bukan keputusan biasa.
melainkan sebuah langkah yang secara harfiah akan menyelamatkan seluruh kota. Seperti yang tertulis di Alkitab, Hizkia sendiri yang membuat kolam, saluran air, dan membawa air masuk ke dalam kota. Tapi meskipun kalimat itu terdengar mudah, kenyataannya yang sebenarnya terjadi sangatlah sulit. Terowongan Hizkia digali tanpa alat modern, tanpa cahaya, dan tanpa panduan, selain suara palu yang menggema di bawah batu. Dan yang lebih menakjubkan lagi, dua kelompok menggali dari arah yang berlawanan. Mereka berharap akan bertemu di tengah. Padahal mereka tidak tahu seberapa dekat mereka satu sama lain. Berabad-abad berlalu dan pada tahun 1880 sesuatu ditemukan di dalam terowongan yang mengubah pemahaman dunia. Sebuah prasasti kuno dalam bahasa Ibrani terukir di batu, menggambarkan momen ketika dua kelompok bertemu. Menurut tulisan itu, ketika masih tersisa 3 hasta sebelum kedua lubang itu tersambung, mereka mendengar suara seseorang. Itu adalah tanda bahwa mereka sudah hampir bertemu. Pertemuan itu hampir gagal, tapi pada akhirnya mereka berhasil karena sebuah keajaiban yang terjadi dalam kegelapan. Kalau kamu melihat terowongan itu sekarang, hampir tidak bisa dipercaya apa yang telah mereka lakukan. Kemiringannya sangat landai, hanya turun 12 inci dari awal sampai akhir. Dengan ketelitian ukuran itu, air masih tetap mengalir sampai sekarang. 2.700 tahun setelah ini digali, dan pada tahun 2023 dikonfirmasi oleh data karbon 14. Sebuah tes ilmiah yang mengukur usia benda kuno yang menunjukkan bahwa terowongan ini dibangun sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, ini adalah konfirmasi luar biasa bahwa kisah yang ditulis ribuan tahun lalu bukanlah legenda, melainkan sejarah. Namun terowongan ini masih menyimpan rahasia yang lebih dalam. Air yang berasal dari dalam mengalir menuju sebuah tempat istimewa, kolam Siloam. Tempat itu sempat terlupakan. Setelah berabad-abad, Yesus melakukan salah satu mujizatnya yang paling terkenal. Dan kolam itu memiliki rahasia tersembunyi yang akan kita bahas di bagian selanjutnya, jadi tetaplah bersama kami. Sebelum terowongan itu dibuat, Nabi Yesaya sudah menyebutkannya. Kamu membangun sebuah waduk di antara dua tembok untuk air dari kolam tua. Seolah-olah apa yang akan dilakukan oleh Hizkia sudah tertulis dalam nubuat. Sebuah terowongan yang akan menyelamatkan Yerusalem dari serangan bangsa Asyur. Dan pada akhirnya juga akan menjadi saksi atas mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Megiddo, bukit tempat kerajaan-kerajaan tumbang. Di bagian utara Israel ada sebuah bukit yang tampak tenang pada pandangan pertama. Tapi ketika kamu mengetahui kisah-kisah yang tersembunyi di bawahnya, rasanya seperti membuka sebuah buku berisi ribuan tahun sejarah. Inilah Megiddo, yang juga dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Har Megiddo. Tempat pertempuran paling diperebutkan di seluruh Timur Tengah kuno. Di bawah tanahnya, lebih dari 25 kota yang terkubur telah ditemukan. Tempat-tempat yang dihancurkan, dibakar, dan dibangun kembali karena perang yang tiada henti selama berabad-abad. Tapi ini bukan sekedar medan perang kuno. Megiddo, yang disebut dalam Alkitab sebagai tempat pertempuran terakhir, dikenal sebagai Armageddon. Dari kata Ibrani Armageddo muncul konsep akhir dunia. Di dalam kitab Wahyu tertulis kalimat ini. Roh-roh jahat mengumpulkan para raja di Armageddon. Dan disinilah banyak orang mulai bertanya-tanya. Mengapa tempat ini yang dipilih oleh Tuhan untuk peristiwa besar itu? Jika kamu melihat peta dunia kuno, jawabannya jelas. Megiddo adalah seperti penjaga gerbang jalan paling penting pada masa itu. Via Maris, sebuah jalan raya yang menghubungkan Mesir dan Mesopotamia, dua kerajaan raksasa pada zaman kuno. Jika kamu menguasai Megiddo, kamu menguasai pergerakan tentara, perdagangan, dan kekayaan. Singkatnya, jika kamu menguasai Megiddo, kamu menguasai dunia pada masa itu. Disinilah juga terjadi pertempuran terdokumentasi pertama dalam sejarah. Pada tahun 1457 sebelum Masehi, Firaun Tutmos III membawa pasukannya dan menaklukkan bangsa Kanaan. Seluruh pertempuran ini tercatat dalam hieroglif di Mesir sendiri, seperti laporan perang yang diukir di batu. Setelah berabad-abad berlalu, ada seorang raja lain yang berani maju ke Megiddo. Raja Yosia dari Yehuda. Dia mencoba menghadang Firaun Neko kedua, tapi dia tidak berhasil. Yosia tewas dalam pertempuran seperti yang tertulis di kitab Kedua Raja-Raja. Dari hasil penggalian para arkeolog saat ini, ditemukan bukti-bukti dari pertempuran-pertempuran ini. Mata panah, pecahan tembikar Mesir,
dan segel yang digunakan oleh para prajurit. Setiap potongan membuktikan bahwa kisah yang ada di Alkitab benar-benar terjadi di tempat dan waktu yang nyata. Dan penemuan-penemuan ini belum berakhir di sini. Pada tahun 2005, ditemukan lagi satu hal yang sangat membahagiakan para sejarawan. Sebuah tempat ibadah kuno umat Kristen. Di lantainya terdapat mosaik yang berisi kata-kata untuk Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah prasasti Kristen tertua yang ditemukan di seluruh dunia. Ditulis pada abad ketiga. Sebuah pengingat yang sangat penting sebelum kata Armageddon muncul. Sebelum menjadi simbol ketakutan, tempat ini lebih dulu menjadi simbol harapan. Sampai sekarang banyak orang masih mengunjungi tempat ini. Mereka naik ke puncak bukit dan dari sana kamu bisa melihat sebuah dataran luas dan datar yang membentang sejauh mata memandang. Dan ketika kamu berdiri di sana, kamu akan mengerti mengapa Rasul Yohanes menggambarkan dalam Wahyu bahwa disinilah pasukan-pasukan dari berbagai penjuru dunia akan berkumpul untuk pertempuran terakhir. Pemandangan itu sendiri seakan berkata, disinilah akhir bisa dimulai. Kapernaum, kota yang menyaksikan keajaiban-keajaibannya. Di tepi Danau Galilea, di tempat yang sekarang disebut Tel Ham, terdapat reruntuhan sebuah kota yang pernah menjadi pusat mujizat, penyembuhan, dan pengajaran. Inilah Kapernaum, kota di mana Yesus melakukan lebih banyak mujizat daripada di tempat lain di seluruh Israel. Pada tahun 1894, para Fransiskan berhasil mengidentifikasi lokasi persisnya setelah mereka menemukan prasasti kuno yang menyebutkan Karnahum. Disinilah mulai terbentuk gambaran tentang sebuah kota yang menjadi rumah bagi Yesus selama sebagian besar pelayanannya. Sebuah tempat yang secara harfiah menjadi jantung dari revolusi spiritual yang mengubah dunia. Tapi pertanyaannya, bagaimana sebuah kota yang telah menyaksikan begitu banyak mujizat bisa lenyap? Di bawah sebuah sinagoga marmer dari abad keempat, para arkeolog menemukan sinagoga yang lebih tua lagi yang terbuat dari batu hitam. Dan disinilah Yesus mengajar. Di tempat itulah dia mengucapkan kata-kata, "Akulah roti hidup." Pernyataan itu menunjukkan bahwa hanya dialah yang memberikan kehidupan rohani yang sejati. Koin dan pecahan tembikar dari zaman Bait Suci kedua juga ditemukan di sekitarnya. Ini membuktikan bahwa kota tersebut sangat aktif dan hidup pada zaman Yesus. Dan disinilah beberapa kisah terpenting dalam Injil terjadi. Di Kapernaum, Yesus memanggil Matius, seorang pemungut pajak, untuk mengikut dia. Di sini juga, seorang pria lumpuh disembuhkan setelah diturunkan dari atap karena mereka tidak bisa masuk akibat banyaknya orang. Di kota ini juga, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi. Dan pada saat itu, dia kagum dengan iman seorang pria non-Yahudi dan berkata, "Aku belum pernah menemukan iman sebesar ini di Israel." Sebuah penemuan yang sangat penting ditemukan di bawah sebuah gereja oktagonal kuno. Saat penggalian, mereka menemukan sebuah rumah yang sangat sederhana dari abad pertama. Sebuah rumah yang tampaknya dimiliki oleh para nelayan. Di dindingnya terukir nama Yesus dan simbol-simbol Kristen kuno seperti ikan dan salib. Ini adalah tulisan Kristen tertua yang ditemukan tepat di tempat terjadinya kisah-kisah dalam Alkitab. Dan menurut banyak penelitian, rumah sederhana itu adalah rumah Petrus, salah satu murid terdekat Yesus. Lambat laun, rumah itu digunakan sebagai tempat berkumpul umat Kristen mula-mula. Seperti gereja kecil yang tersembunyi di dalam sebuah rumah. Dan di rumah itu, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dari sana dia pergi bersama murid-muridnya ke laut, di mana dia menenangkan badai yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Di Kapernaum juga dia membangkitkan anak perempuan Yairus. Sebuah kisah yang hingga kini memberi harapan bagi jutaan orang. Pada zaman dahulu, Kapernaum adalah kota yang ramai dan penuh dengan orang. Kota ini memiliki jalan beraspal yang terhubung dengan Via Maris, jalur perdagangan besar yang membentang di sepanjang Laut Tengah. Menurut Josephus, seorang sejarawan Yahudi, Kapernaum masih dikelilingi tembok pada saat pemberontakan besar tahun 66 Masehi. Namun meskipun orang-orang di sini sangat aktif dan dekat dengan Yesus, dia memberikan sebuah peringatan yang tak terlupakan. Dan kamu, Kapernaum, apakah kamu akan ditinggikan? Tidak, kamu akan turun ke Hades. Artinya, meskipun mereka telah melihat begitu banyak terang, mujizat dan ajaran, hati kota itu tetap tertutup. Dan karena itu dia berkata bahwa kota itu akan mengalami kejatuhan yang dahsyat.
Dan memang terjadi pada tahun 749 Masehi, sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat melanda seluruh Kapernaum. Kota itu dibiarkan hancur dan ditinggalkan oleh penduduknya selama lebih dari 1000 tahun. Sekarang para pengunjung dapat berjalan-jalan di taman arkeologi ini. Ini adalah taman di mana reruntuhan kota kuno terletak. Tak jauh dari sini berdiri gereja Ortodoks 12 Rasul, sebuah peringatan untuk sahabat-sahabat terdekat Yesus. Dan di atas rumah kuno Petrus terdapat sebuah gereja modern di mana para peziarah dapat berdoa, tepat di tempat di mana Yesus hidup bersama para muridnya. Danau Galilea, danau yang membawa suaranya. Di bagian utara Israel ada sebuah danau yang airnya tenang dan hangat, namun penuh dengan kisah-kisah yang mengubah iman dunia. Inilah Danau Galilea yang sekarang disebut Danau Kinneret. Danau ini berada sekitar 650 kaki di bawah permukaan laut, sehingga menjadi salah satu danau air tawar terendah di dunia. Disinilah beberapa momen paling menakjubkan dalam pelayanan Yesus terjadi. Di sini dia memanggil murid-murid pertamanya. Di sini juga dia menenangkan badai yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Dan di sini juga dia berjalan di atas air. Sebuah peristiwa yang terus diceritakan hingga sekarang. Namun ada satu masalah besar pada waktu itu. Meskipun ada begitu banyak cerita tentang penangkapan ikan pada zaman Yesus, tidak ada satupun perahu yang ditemukan dari masa itu. Seolah-olah ada potongan puzzle yang hilang dalam sejarah. Hal ini berubah pada tahun 1986. Karena kekeringan yang parah, permukaan air danau turun drastis. Saat dua bersaudara nelayan berjalan di lumpur, mereka melihat sesuatu yang aneh menonjol dari tanah, sepotong kayu tua. Mereka memanggil para arkeolog dan di sanalah kesimpulan yang luar biasa terbentuk. Sebuah perahu dari abad pertama, tepat pada zaman Yesus. Ini bukan sekadar penemuan, inilah yang membuat seluruh dunia arkeologi berdebar. Dengan menggunakan penanggalan radiokarbon, diketahui bahwa perahu itu berasal dari sekitar tahun 40 Masehi. Perahu ini memiliki panjang 27 kaki dan mampu mengangkut hingga 15 orang. Dan ketika kamu memikirkan ukuran ini, kata-kata dalam Alkitab yang mengatakan dia naik ke salah satu perahu dan mengajar orang-orang dari sana tiba-tiba menjadi hidup, menjadi lebih nyata, lebih mendalam. Perhatian para peneliti juga beralih ke sekitar danau. Seorang arkeolog menemukan 16 reruntuhan pelabuhan kuno di sekitarnya. Ini membuktikan bahwa tempat ini sangat sibuk pada zaman Yesus. Disinilah dia bertemu dengan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, para nelayan yang meninggalkan jala mereka ketika dia berkata, "Mari, ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kalian penjala manusia." Hingga sekarang badai besar masih sering tiba-tiba muncul di Galilea. Angin dari pegunungan tiba-tiba turun. Danau yang tenang pun berubah menjadi seperti lautan yang mengamuk. Inilah sebabnya ketika kisah itu terjadi, angin ribut besar muncul. Para murid hampir mati ketakutan. Sementara Yesus dengan tenang sedang tidur di perahu. Dan perahu yang ditemukan pada tahun 1986 masih ada sampai sekarang. Kamu bisa melihatnya secara langsung, bukan sebagai turis, tapi sebagai saksi dari sebuah kisah yang telah melintasi 2000 tahun untuk sampai kepadamu. Kolam Siloam, tangga-tangga tempat mata yang buta terbuka. Di Yerusalem, di tempat yang disebut Siluan, dekat bagian tertua kota, terdapat kolam Siloam. Tempat di mana salah satu mukjizat Yesus yang paling menakjubkan terjadi. Seorang pria yang lahir buta menerima mukjizat darinya. Dia mengambil sedikit lumpur, mengoleskannya ke mata pria itu dan berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Pria itu menuruti perintahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bisa melihat. Selama lebih dari 1000 tahun, sebuah kolam kecil yang berbeda diyakini sebagai tempat pasti terjadinya mukjizat itu. Hingga sesuatu yang tak terduga terjadi pada tahun 2004. Sebuah pipa air meledak saat sedang dilakukan pekerjaan saluran pembuangan. Saat memperbaikinya, para pekerja mengenai beberapa batu yang terkubur dan tiba-tiba muncul deretan tangga kuno. Ini bukan sekadar tangga. Ternyata inilah kolam Siloam, situs monumental yang disebutkan dalam Alkitab. Mereka melihat kolam berbentuk trapesium dengan 3 tingkat, masing-masing terdiri dari 5 anak tangga. Persis seperti yang digambarkan pada abad pertama. Dalam penggalian, mereka juga menemukan koin dari Alexander Jannaeus, Pontius Pilatus, dan bahkan dari masa pemberontakan besar Yahudi tahun 66 Masehi. Semua ini membuktikan bahwa kolam Siloam dalam Alkitab itu nyata
dan memang berada di tempat itu. Kolam ini sangat penting bagi orang Yahudi. Setiap kali perayaan Pondok Daun, para imam turun melalui tangga itu untuk mengambil air menggunakan kendi emas. Setelah itu, mereka naik dalam sebuah prosesi menuju ke Bait Suci. Rute para pesiarah, yang disebut Jalan Pesiarah, menghubungkan kolam ke Bukit Bait Suci, dan sepertiga mil dari jalan aslinya masih terbuka hingga sekarang. Jejak kereta kuno masih terlihat di batu-batunya, dan ada ukiran Ibrani yang bertuliskan Yerusalem HaKodesh, Yerusalem yang suci. Setiap penemuan menegaskan, inilah jantung spiritual kota kuno itu. Dan pada tahun 2026, seluruh tempat ini akan dibuka untuk umum. Orang-orang akan dapat berjalan dari kolam Siloam sampai ke tembok barat, di jalur yang sama yang dulu dilalui para peziarah kuno dan mungkin juga pernah dilalui oleh Yesus. Tembok Yeriko, kota yang runtuh tanpa disentuh. Di tempat yang sekarang disebut Tele Sultan, dekat kota modern Yeriko, ada sebuah bukit kecil yang terletak jauh di bawah permukaan laut. Bukit ini berdiri dengan tenang, tetapi di bawah tanahnya tersembunyi sebuah misteri yang telah dibicarakan selama ribuan tahun. Disinilah terletak Yeriko, kota pertama di dunia yang memiliki tembok pertahanan yang kokoh. Dan di sini juga ditemukan bukti yang sangat unik. Tembok-tembok Yeriko runtuh ke dalam, bukan keluar. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mendorong mereka dari dalam. Detail ini tercatat lengkap dalam Alkitab dan sangat mengejutkan betapa cocoknya dengan temuan-temuan tersebut. Pada zaman kuno, Tuhan memberikan Yosua sebuah rencana yang tidak akan terpikirkan oleh seorang prajurit pun. Sebuah rencana yang bukan tentang pedang, melainkan tentang ketaatan. Selama 6 hari, mereka berjalan mengelilingi kota itu. Bersama para prajurit bersenjata, para imam yang membawa trompet dari tanduk domba, dan di tengah prosesi itu ada tabut perjanjian, peti suci yang melambangkan kehadiran Tuhan. Pada hari ke-7, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Dan ketika orang-orang bersorak dan para imam meniup trompet, tembok itu runtuh. Ini bukan sekadar cerita. Runtuhan itu meninggalkan tanda yang jelas menunjukkan bahwa kota itu runtuh dengan cepat. Tidak ada waktu bagi musuh untuk menjarah atau mengambil harta apapun. Bahkan wadah-wadah gandum, salah satu kekayaan paling berharga di masa perang, tetap utuh. Orang Israel tidak mengambilnya karena perintah Tuhan adalah untuk tidak menyentuh apapun yang telah ditetapkan sebagai miliknya yang kudus. Yosua juga mengucapkan sebuah kutukan. Siapapun yang mencoba membangun kembali Yeriko akan membawa malapetaka bagi keluarganya. Dan berabad-abad kemudian ketika Hiel dari Betel mencoba membangun kembali kota itu, anak-anaknya mati. Tepat seperti yang dikatakan dalam nubuat itu. Namun lebih dari sekedar runtuhnya tembok, masih banyak peristiwa penting lainnya yang terjadi di Yeriko. Di sini Nabi Elisa membuat air pahit di kota itu menjadi manis hanya dengan menggunakan garam. Di sini Yesus Kristus menyembuhkan Bartimeus, seorang buta yang terus-menerus memanggilnya. Dan di jalan berbahaya menuju Yeriko, terjadi kisah orang Samaria yang baik hati, pria yang menolong korban yang ditinggalkan oleh semua orang. Pada tahun 2023, tempat ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia, sebuah pengakuan atas pentingnya secara arkeologis dan spiritual. Dan hingga sekarang, penggalian masih terus berlangsung. Lapisan demi lapisan tanah diangkat satu persatu, dan perlahan-lahan rahasia Yeriko mulai terungkap. Detail-detail yang telah tersembunyi selama ribuan tahun, dan baru sekarang dunia dapat melihatnya kembali. Setelah itu, Sodom dan Gomora, kota-kota yang terbakar dari langit. Di selatan Laut Mati, di perbatasan Israel dan Yordania, ada sebuah gurun luas yang dipenuhi abu dan garam. Tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan, dan sunyi di bawah terik matahari. Disinilah terdapat tempat yang diyakini sebagai lokasi 2 kota paling berdosa dalam Alkitab, Sodom dan Gomora. Menurut kitab suci, Tuhan menghancurkan kota-kota ini dengan api dan belerang yang turun dari langit sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Tapi benarkah kota-kota itu benar-benar pernah ada? Dalam penggalian para arkeolog, mereka menemukan bukti yang mencengangkan. Di Bab et Hadra, sebuah kota seluas 10 hektar, mereka menemukan lapisan abu setebal 30 inci, terlalu tebal untuk disebut kebakaran biasa. Mereka juga menemukan batu bata yang hampir meleleh karena panas yang luar biasa dan tulang-tulang yang benar-benar menjadi abu.
Agar itu bisa terjadi, dibutuhkan suhu yang melebihi 600 derajat. Lebih panas daripada kebanyakan kebakaran alami di dunia. Dan bukan cuma itu, di Numera, sebuah kota yang dekat dengan Bab Edra, hal yang sama juga terjadi. Kehancuran total. Ada juga bukti terjadinya gempa bumi yang kuat bersamaan dengan kebakaran itu. Kombinasi panas dan guncangan itu menunjukkan sebuah peristiwa yang sangat dahsyat dan tidak sekadar alami. Tapi ada kejutan dalam ceritanya. Pada tahun 2025, kedua jurnal ilmiah itu menarik kembali laporan mereka sendiri. Alasannya, tanggalnya tidak sesuai dengan Alkitab. Menurut kitab suci, kehancuran itu terjadi sekitar tahun 2350 sebelum Masehi. Itu lebih tua daripada usia yang didapat dari beberapa penelitian. Meskipun demikian, 3 mil dari reruntuhan itu berdiri sebuah gunung yang sekarang disebut Gunung Sodom atau Jabal Usdum. Di puncaknya terdapat sebuah pilar garam yang menjulang tinggi, bentuknya seperti manusia, yang hingga kini masih disebut sebagai istri Lot. Sebuah pengingat akan kisah yang menyelimuti tempat itu. Dan para nabi pun tidak melupakannya. Yesaya, Jeremia, dan Ezekiel menggunakan Sodom sebagai contoh peringatan bagi generasi-generasi berikutnya. Bahkan Yesus berkata, hal itu juga terjadi pada zaman Lot. Akan seperti inilah keadaannya pada hari Anak Manusia dinyatakan. Kisah Sodom dan Gomora bagaikan abu yang diterbangkan angin. Kota itu telah lenyap, tetapi pelajarannya tetap abadi. Gunung Sinai, tempat api menyentuh gunung itu. Di bagian selatan semenanjung Sinai di Mesir, ada sebuah gunung berbatu yang hampir tidak berubah meskipun telah berlalu 3000 tahun. Gunung itu sunyi, seolah-olah sedang menjaga padang pasir. Inilah tempat yang sejak lama diyakini sebagai Gunung Sinai, di mana Musa menerima loh batu berisi hukum dari Tuhan. Menurut Alkitab, gunung itu diselimuti asap karena Tuhan turun ke sana dalam api. Namun, masih ada pertanyaan besar yang belum sepenuhnya terjawab. Apakah benar ini gunung yang disebutkan dalam Alkitab? Tradisi mengatakan iya. Gunung ini dikenal sebagai Jabal Musa, yang berarti Gunung Musa. Ada sebuah papirus Mesir kuno dari tahun 2000 sebelum Masehi yang memiliki nama TNHT yang mirip dengan kata Sinai. Ini menunjukkan bahwa wilayah itu sudah disebut dengan nama itu sebelum Musa datang. Di puncak Jabal Musa ada sebuah gua. Beberapa orang percaya bahwa inilah tempat di mana Nabi Ilyas bersembunyi ratusan tahun setelah zaman Musa. Dan di bebatuan gunung juga ditemukan ukiran kuno yang disebut grafiti dari abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Ditulis oleh para peziarah yang datang ke sini selama 1600 tahun. Di kaki gunung berdiri biara Santo Katarina, biara tertua yang masih digunakan hingga sekarang. Tapi ada pertanyaan yang sering diajukan. Apakah ada bukti jelas yang ditemukan tentang perkemahan orang Israel di gunung ini? Jawabannya, tidak ada. Tidak ditemukan tanda-tanda jelas kota, kuil, atau tempat tinggal permanen. Tapi hal ini seharusnya tidak mengejutkan. Orang Israel pada waktu itu adalah kaum nomaden. Mereka berjalan, berpindah-pindah, dan tidak membangun rumah yang permanen. Mereka juga membuat sebagian besar peralatan mereka dari kulit, kayu, atau kain. Bahan-bahan itu mudah rusak di padang pasir, dan padang pasir itu sendiri sangat mahal. Bisa kembali karena kejadian-kejadian yang terjadi. Begitu juga dengan yang seperti itu. Sesuatu yang memberikan harapan bagi para peneliti. Ada penemuan prasasti Proto-Sinaitik. Ukiran kuno pada batu dari tahun 1500 sampai 1200 sebelum Masehi yang menggunakan versi awal alfabet Semitik. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang bisa menulis di wilayah itu pada masa Eksodus. Ini belum merupakan bukti yang kuat, tetapi ini adalah sebuah petunjuk, sebuah indikasi bahwa mungkin cerita itu lebih benar daripada yang diperkirakan oleh sebagian orang.